Biasanya ini nyepernya nih. CC aktif, kita tekan kopling ya. Iya. Oh, ternyata kalau di DFSK. Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Imawan di Gundama Channel. Kali ini saya bersama dengan Om Michael. Kita akan merubah atau menambahkan tepatnya sebuah fitur di DFSK Glory 560 untuk tipe manual. Nah, fitur apa yang akan kita tambahkan kali ini? Fitur tersebut adalah ini, cruise control. Nah, ini pertama kalinya di Indonesia manual pasang cruise control. Seperti apa nanti, apakah bisa berjalan dengan normal atau tidak? Nah, kita kenalan dulu sama tukang opreknya nih. Halo. Bentar, tutup dulu. Nah, ini dengan Om Michael. Oke. Nah, Om Michael ini spesialis oprekan untuk cruise control nggak cuma di Glory Om, tapi juga di mobil Cina, mobil yang lain juga lah. Iya, cuman ini belum di remap nih ya. Oh, belum. Masih standaran aja. Ya? Oke, karena nggak juga lari Om. Sukanya jalan aja. Oke. Ya, yuk, Oke, sekarang kita coba oprek yang manual ya. Ya, kita coba yang manual. Nah, ini prosesnya ternyata negatif aki dilepas dulu ya Om. Dulu ya, biar aman. Sebenarnya nggak lepas juga nggak apa-apa, cuman kan kita lebih safety nomor satu ya. Meminimalisir resiko ya. Iya, safety nomor satu lah intinya ya. Iya. Berarti belum pernah ngoprek yang manual ya Om? Manual belum, tapi harus bisa. Kalau beberapa kayak si Wuling, Convero kan manual itu iya. bisa. Kemudian apalagi ya? Cortez juga bisa. Cortez juga bisa. Nah, jadi penasaran kan, ini Glory 560 manual pertama di Indonesia yang pakai cruise control. Soalnya Om kalau ngerjain seri DIY itu takut balonnya ngembang Om. Sebenarnya enggak juga. Cuman kita lebih amannya yaitu copot itu ya, copot si aki. Sebenarnya kalau nggak ada aki, dia kan nggak ke-trigger. Oh gitu. Oh jadi ngembang itu karena ada trigger di aki. Betul, karena ada setrum. Sebenarnya kalau nggak ada setrum, harusnya secara teori mah nggak ada yang ngembang karena dia kan nggak ada triggernya. Betul. Iya, nggak ada arus. Dia kan butuh power untuk ngembang ya. Iya betul. Kalau nggak ada powernya, ibaratnya nggak ada tenaganya. Iya benar. Nah kalau di FSK ini sebenarnya semuanya tersembunyi, baut-bautnya tersembunyi gitu kan. Jadi ya waktu di awal saya pasang si DFSK ini lumayan lama karena apa? Karena baut-bautnya beda sama mobil-mobil ini ya. Mobil-mobil Cina yang lain juga gitu. Karena dia itu kalau yang si Wuling tuh dia ada apa namanya? Ada lubang itu kita bisa tusuk di situ. Cuman kalau DFSK ini benar-benar tersembunyi. Nah, menurut Om itu nilai positif atau nilai negatif? Nilai positif sih memang karena karena memang kan apa namanya secara estetika oke ya. Cuman kalau misalkan nggak tahu, nah itu memang kita harus ngeraba-raba tuh di awal tuh benar tersembunyi. Nanti saya kasih lihat dia punya apa namanya dia punya springnya. Terus nanti kenapa kita harus nyari posisi yang tepat. Oke. Sekarang kita tinggal buka setirnya dulu ya. Buka setir dulu. Nah, ini buka airbagnya dulu. Balonnya kita buka dulu balon. Oke. Sebenarnya DFSK udah ada sudah ada fungsi untuk si cruise control. Cuma disunat. Iya, betul. Disunat bahasa kita kan. Betul. Disunat. Padahal di sana itu kayaknya fitur wajib ya di sana ya. Atau fitur standar ya harusnya. Sepertinya kayaknya fitur standar kayaknya. Standar ya? Fitur standar. Tapi ini memang benar ada airbagnya Om. Nah, ini kalau dilihat di sini ada sih. Ada.
dia nih ya. Iya, ini dia. Nah, ini dia nih balonnya. Tidak nih. terlihat tapi harus terbuka. Itu yang susah. Tapi kalau udah buka jangan Om. Jangan sampai terbuka Om masalahnya kan. Kecil tapi larang. Kecil tapi larang. Si DFSK ini udah terkoneksi semua ke ECU. Di ECU-nya sudah terkoneksi. Jadi sebenarnya hanya kabel ini aja yang dicopot. Ini ada dua kabel. Ada dua soket di sini. Ada dua soket. Jadi yang kita buka adalah soket yang bagian kanan. Kalau dari sisi sebelah sini. Jadi soketnya sebetulnya udah ada. Soketnya sudah ada. Tinggal plug and play jatuhnya. Iya. Dia kan terpasang nih. Jadi ini si soket ini dua soket ini adalah soket spiral yang di dalam ini, soket airbag dan soket klakson. Nah, kabel-kabel ini sebenarnya fungsinya itu sebagai apa namanya untuk spiral yang tadi saya jelaskan, spiral ini, klakson dan kontrol-kontrol ini. Itu doang. Nah, ini udah disiapkan semuanya sama DFSK. Kemarin tuh kita udah nyari yang diputus adalah kabel yang warna putih. Warna putih. Warna putih. Jadi ini diputus. Kemudian dari cruise control kita bypass ke sini. Yang dari mobil ini nggak dipakai. Udah itu doang. Itu doang. Iya. Cuman memang kesulitan terbesar bongkar beginian Om. Kalau nggak tahu Betul. selanya itu, Betul. apalagi plastik ya. Iya, Nah, betul. Semua betul. serba ringkih. Jadi kadang bongkar ini pun juga sebenarnya banyak yang ini ya, banyak yang congkel. Sebenarnya memang congkel, cuman kadang-kadang kan congkelnya pakai obeng gitu kan. Congkel kadang-kadang pakai obeng atau pakai lap dicongkel, begitu melejit udah rusak dah. Selesai. Iya. Oke, saya ambil alatnya dulu oke. untuk buka si kontrol-kontrol ini Om ya. Ya, sip. Oke. Wah, ini tools untuk congkel-congkel. Iya. Spesialis. Spesial khusus ya. Nah, tombol yang kiri kanan ini berarti dicopot semua Om? Copot. Diganti? Sebenarnya yang ini nggak usah. Oh. Ini nggak usah. Yang dicopot tuh yang ini. Yang kanan aja kan sebenarnya kan? Tapi nggak apa-apa, ini kita cabut aja semuanya karena Biar orinya gitu orinya ya. aja semua. Jadi memang satu set. Jadi biar hebatnya nggak diubah ya. Oke, nggak diubah. Bentar. Ini adalah modul si cruise controlnya. Kemudian Nah, ini adalah tombolnya. Ini tombol yang Стреляй, папа, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза, гра-та-та-та-та. Стреляй, папа, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза, гра-та-та-та-та. Я так люблю тебя, моя бэби-мама, тебе не нужны ключевые глаза. Nah, ini yang mengarah ke modul. Satu ini mengarah ke modul. Kemudian ini yang ke arah ke setir nanti plus minus, plus merah, yang hitam groundnya. Kemudian ini kabel OBD diambil dari sana. Ini untuk ngambil ininya, ngambil arus. Kemudian ada signal can high, can low-nya. Kemudian ini yang ke pedal gas. Oh, yang pedal gas. Iya, ini ke pedal gas. Jadi sebenarnya udah semua tersedia ya, Semua tersedia. nggak perlu utak-atik lagi ya sebenarnya ya. Sebenarnya nggak usah utak-atik lagi. Nah, ini juga sebenarnya proses pemasangannya juga dibilang sulit tidak juga, dibilang mudah juga tidak juga, karena ini ada resikonya yang tadi saya bilang airbag satu. Betul. Kemudian potong-potong kabel sebenarnya nggak ada, tapi ada satu di sini yang di soket ini yang kita harus copot kabelnya dan kita bypass, tapi nextnya bisa dikembalikan lagi ke semula kok, nggak ada masalah. Oke. Karena terkait soal garansi ya Om. Betul, iya. Oke, sekarang kita pasang ininya dulu, indikatornya dulu. Indikatornya kita
pasang. Ini yang hitam ground, yang 2 ini signal. Nah, buat Om Nganto kalau lagi nonton video ini, ya jangan lupa Om, sebentar lagi kayaknya cecenya datang Om. Oh iya, siapa tuh Om Nganto ya? Om Nganto Oke. itu. Bisa pasang sendiri loh Om Nganto pasti. Wah, gitu ya. Tuh, Om Nganto berarti nonton video ini cukup kali Om Nganto ya. Iya ya. Cukup. Sekarang kita pasang dulu. Nah, ini di sini di pedal gas ini ada soket seperti ini. Oh, jadi tinggal dimasukin ya? Jadi tinggal bypass. Tinggal bypass ya. Nah, ini juga kalau Om lihat di sini ada soket sama seperti ini. Oh, jadi ada laki ceweknya lah kurang lebih ya. Betul. Nah, ini itu dia. Yang ini nih, itu masuk kemari. Kemari ya. Iya. Nah, yang di ini, yang coklat ini masuk ke pedal gas. Gitu doang. Oke. Tapi kan nggak mungkin ketukar juga Om, karena ukuran kan beda ya. Betul, nggak mungkin ketukar. Ukuran kan beda dia pasti. Enaknya pabrikan begitu ya. Dia Iya. udah atur itu Plug and supaya. play. Betul. Nah, ini saya kembalikan ini OBD yang dari si. Oke. Ini yang dari mobil masuk ke warna merah. Merah yang cruise control. Dia juga nggak mungkin terbalik karena posisinya nggak mungkin terbalik memang desainnya. Dan biasanya di situnya kan di panelnya ada tulisan biasanya kan, kadang-kadang nggak. Di mana Om? Di panel itunya di dalam ada tulisan buat cruise control tuh nggak biasanya? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Ini nanti yang ke kabel plus minus. Oke. Ini yang ke modul nanti. Ntar tinggal kalau udah ini kita rapihin di sini. Pakai kabel T segala macam lah ya. Iya betul. Sekarang kita rapihin aja dulu ini. Jadi yang dipakai tuh yang warna merah. Yang warna kita merah. sambungin ke putih ini nantinya. Nah, ini cara buka ininya nih yang butuh hati-hati, tapi nggak patah. Oke.
Oke. Dah. Ini udah kebuka karena kalau riskannya gini Om. Kita congkel, ini yang patah di sini. Oh. Ini kan paling tipis nih. Ringkih lah ya. Ringkih, iya. Oke. Syahdu tapi ngerjainnya nih sambil hujan-hujanan. Syahdu. Sambil hujan-hujanan ngerjainnya. Yoi, sambil hujan-hujanan. Konektor itu tetap dipakai berarti ya? Yang mana Om? Yang kabel itu? Kabel ini enggak? Oh diganti? Diganti. Karena memang ada yang baru yang itu ya? Oh. Jadi dia ada tambahan kabel nih. Ini yang nanti kepasang di sini karena memang ini adalah ground. Oh. Nah ini udah disiapkan sama DFSK, hanya nggak dipasang. Oke. Memang nggak ada dia. Oke. Yang begini-gini memang yang ngeri Om, patah. Mudah ya. Bye-bye. Yang seru berarti pengalaman pertama ngebuka nih. Iya. Kan yang taunya pokoknya apa kalau patah ya udah bukan resiko dia. Pengalaman pertama deg-degan lah. Tapi kedua ketiga sih udah tahu sela ya. Iya, tapi ya namanya ini ya Om, namanya pekerjaan selalu ada resiko pasti. Betul. Iya. Walaupun kadang-kadang hati-hati gitu, plastik ada aja namanya plastik Ya. kan. Iya. Oke. Ini pun nggak akan bisa terbalik. Terbalik. Karena memang tiap ininya beda. Yang satu ada 5 kabel, yang satu ada 6 kabel. Jadi pas nyolokin juga nggak mungkin ketemu. Nggak mungkin kan? Karena ini posisi yang ini lebih lebar dibanding yang ini. Ini hanya 5 kabel, yang ini 6 kabel. Nah 6 kabel itu ada di posisi ini. Tuh, ini yang 6 kabel. Kemudian ini yang 5 kabel. Oke. Ini kita tinggal pasang kembali. Pasang pun juga harus benar-benar rata biar nggak patah. Oke. Masuk udah. Nah. Sip. Pakai rasa lah buat ini. Iya benar. Nggak pakai rasa. Pakai rasa, kalau nggak pakai rasa main pasang aja tak Iya. aja. Nggak lama pletek. Oke, ini kita rapihin kabelnya ke jalurnya dia yang udah disiapkan. Ini tinggal tambah lagi. Oke, ini groundnya jangan lupa dipasang yang sudah disiapkan sama DFSK. Oke. Dan perhatian pada waktu pemasangan kabel, posisi lubang-lubang ini nggak boleh tertutup sama kabel atau di sini. Karena ini kalau kita dorong airbagnya putus. Oke. Ini udah airbag. Ini positifnya klakson. Nah, kemudian klakson itu nyalanya dengan 3 poin ini. Jadi kalau kita tekan di sini, nah ini poinnya yang ketemu. Oh, 3 poin itu ya? Iya, 3 poin ini yang Nah, ketemu. kenapa dia keras Om? Nah itu dia tuh. Kalau keras biasanya ini nyepernya nih. Intinya dia Sebenarnya ada lagi yang triknya biar pernya biar pas kita tekan ini nggak terlalu keras. Biasanya ada yang sering potong ininya dikit gitu. Nah, dipotong aja Om. Nah, cuman kalau dipotong aja ntar ini belum tahu nanti karena saya belum eksperimen. Iya. Biasanya kalau ini Kalau enggak enaknya dimulurin ya. Dimulurin makin dimulurin dia jadi gini, dimulurin dia kan jadi keras sebenarnya. Oh, enaknya ditekan. Enaknya ditekan. Tapi lama-lama juga pakai mungkin
5 tahun juga udah empuk kali. Karena Kelamaan gini, ya. kadang gregetan Om. Tuntut nggak bunyi-bunyi. Dia nggak bisa ditekannya di tengah. Dia memang tekan nih, kalau kita lihat titik poin tuh ada 1, 2, dan 3. Jadi kita tekan di sini nih sebenarnya. Nah, itu yang ketemu di sini Om. 1, 2, dan 3 di sini. Nah, di sini. Jadi kan sebenarnya dia ini kan ngeper nih, ya. Ini sama ini nggak ketemu kalau kita nggak pencet klakson. Nah, tadi yang saya cerita kenapa ininya bisa lebih empuk, ininya dimodif biar nanti kita pas neken ini udah nempel. Ini masih ada jarak sebenarnya kalau kita nggak neken nih. Begitu kita tekan sedikit aja, kalau pernya empuk nih, kita tekan sedikit kan udah nempel. Cuman kalau Kempukan ketowel nempel terus, betul, iya. Oke. Makanya itu kan banyak keluhan awal-awal pakai Glory begitu. Iya, Aduh, klaksonnya keras banget sih. Sebenarnya kerasnya tuh karena banyak yang neken di tengah. Banyak yang neken di tengah. Tapi kalau kita tekan di sini nih harusnya bunyi karena 3 titik poin inilah yang nempelin, bikin klakson jadi bunyi gitu loh. Kan udah ngelihat dia punya konstruksinya kan, 2 di sini, 1 di sini. Itu. Oke, untuk posisi yang si tombol sudah selesai, pemasangannya di atas. Kemudian ini adalah airbag dan ini adalah plusnya klakson. Plusnya klakson kita pasang. Oke. Adalah begitu kita pasang airbag, ininya lupa dikancing. Oh, ada kancingnya? Ini lupa dikancing, indikatornya lah. Oh, jadi dia pengaman lagi. Iya, pengaman lagi. Oh, jadi yang kuning itu ya? Iya, yang kuning ini. Kalau kita mau cabut pun juga kuning ini kita harus angkat, yang orange ini kita harus angkat, baru kita bisa cabut. Nah, ya, tuh. Kalau kita ininya nggak diangkat, orange-nya nggak diangkat, safety lock-nya nggak diangkat, dia nggak akan bisa dicabut. Ini. Kita pasang, ini dorong, dah, sampai klik. Jadi itu tandanya benar-benar udah kekunci. Betul ya. Nah, pastiin lagi nggak ada kabel-kabel yang terjepit di antara 3 lubang ini, yang ada per 4 lubang ini yang ada pernya. Oke. Nah, kalau sudah kita udah lihat ada yang terjepit, tinggal didorong. Wih, dah. Nih, sebenarnya di sini Om posisinya, iya, klakson tuh. Tuh, klakson di sini. Cuman kan orang lihatnya fokusnya kemari. Iya. Di sini berat Om kalau neken. Berat. Ya, no. Kalau Om coba tekan di tengah ini, sama tekan di sini beda. Coba aja. Tekan di tengah sama di situ. Oh iya ya. Tapi klaksonnya di sini. Iya. Karena tangan kita refleksnya ini Om. Betul, refleksnya ini nih. Iya, karena biasa begitu kan. Biasanya di sini doang nih, ada 2 titik sama di sini doang 1. Kenapa nggak DPSK kasih titik bulat gitu ya, 3 gitu Om. Jadi kelihatan doang titiknya di situ. Sebenarnya udah ada, cuman di dalam. Kelihatan 1 di doang nih tuh, klaksonnya tuh. Oh iya di situ. Ada 1 di sini doang nih. Cuman kan refleks tangan beda Om. Betul, iya. Oke, yang di atas sudah, sekarang yang di bawah. Oke. Saya menghindari pemasangan kabel begini dipilin. Sebenarnya oke, cuman nggak rapi lah. Ya. Iya. Sekarang kita harus pakai si selang bakar, betul. Selang bakar ya. Di selang bakar. Lebih lama tapi lebih yakin lah. Iya, karena kan arus ya. Iya. Jadi kalau yang mau pasang push control di sini nggak usah khawatir, toolsnya lengkap loh. Apa aja ada, asal jangan spuring ya Om. Ukur dulu. Itu memang safety-nya penting ya. Ya, karena kelistrikan juga sih Om. Iya, betul.
Emang detailnya belum ada yang masak mau minum? Yang apa? Yang ini? Bukan Yang- hanya ada beberapa ya udah yang waktu itu saya pasang ya. Manual? Oh manual sih ya? Iya. Manual belum ya? Belum. Kalau yang CVT udah ada ya kalau nggak udah salah ada, ya? udah ada CVT. Tempo hari saya kenal dari om siapa yang di Bekasi, siapa yang masang di sini, makanya saya dapat kontaknya dari si om siapa kemarin. Oh gitu. Siapa yang Bekasi ya? Kemarin ada juga sih yang DFSK siapa ya? Saya juga lupa tuh. Oke. Nih. Nah. Akinya di onin lagi. Kabelnya masih semrawut karena memang mau dites dulu. Dulu ya. Tes dulu berfungsi apa enggak. Ini udah berfungsi nih. Indikatornya warna hijau. Oke. Masih ingat kan Om cara bawa manual? Masih dong. Oh masih. Jadi gini Om. Ini indikatornya ya. Jadi dia ada fungsi itu on atau standby dan aktif. Jadi kalau memang fungsi on atau standby, kita bisa di speed berapa aja, kondisi lagi berhenti maupun jalan tuh bisa kita on atau standby. Tapi kalau aktif itu di speed 35 km per jam. Oke. On atau standby itu tandanya indikator cruise control itu berwarna hijau. Kalau aktif indikator cruise control itu berwarna biru. Oh, kalau aktif biru, kalau standby hijau. Hijau. Oke. Nanti kita akan coba ya. Ya, kita on dulu ya atau standby ya. Tombol yang kita pakai adalah tombol yang ini yang paling bawah. Paling bawah Oke. itu. Nah, kita on, dia akan berwarna hijau. Oke. Oke, kalau kita mau aktifkan pada saat speed di 35 km per jam, kita tekan tombol yang ini, yang tengah ini, terus kita turunkan ke arah set. Oke, kita coba speed di 35, ya kan? Nah, ini udah berwarna biru. Kita udah lepas pedal gas, dia sudah aktif. Oke, kalau kita mau cancel, Ya. dia ada 3 perintah. Satu, kita injek rem, dia akan berwarna hijau kembali, ya. Kemudian kita juga bisa cancel itu pakai tombol hazard. Oh. Tuh, dia akan berwarna hijau juga. Atau kita bisa cancel dengan tombol yang paling atas ini, yang tanda silang. Ini juga akan berwarna hijau. Tuh. Jadi ada 3 perintah. 3 cara lah ya. Ya, ada 3 perintah: injak rem,
hazard dan tombol ini Untuk membatalkan. untuk membatalkan. Sekarang kalau untuk manual, nah biasanya manual itu kalau CVT kita kan nggak ada kopling. Iya. Nah, bagaimana kalau si manual? Oke, kita coba. Kita tekan kopling. Seharusnya dia tetap aktif. Tapi kan kita kan nggak mungkin tekan kopling terus-terusan kan? Betul. Hanya untuk pindah sementara gitu kan? Oke. Kita coba ya. Nah, ini eksperimen ya, langsung pakai manual soalnya. Oke. Sisi aktif, kita tekan kopling ya. Iya. Oh, ternyata kalau di DFSK dia akan cancel. Kalau di pabrikan yang lain, yang pabrikan Cina lain, dia nggak akan cancel. Dia tetap ini, tetap aktif. Oke, kita tes sekali lagi ya. Ini sudah CC-nya on. Kemudian kita tekan kopling nih. Tuh, dia akan Off. off. Oh, jadi cukup kopling. Standby. Oh, standby. Iya. Berarti di DFSK ini kalau kita tekan kopling, dia akan cancel juga. Oke. Jadi ada 4 cara dong akhirnya. Ada 4 cara berarti tambahan lagi nih. Kalau yang manual. Kalau yang manual. Jadi hazard, injek rem, tekan kopling, sama tombol yang di atas. Oke. Sekarang kita tes lagi si cruise control aktif. Oke, ini warna biru. Nah, kalau kita mau naikin speed, kita tinggal tekan yang tombol ini Atas, naik guys. Tuh, dia akan speednya nambah. Oke, kalau mau kita turunin sama, kita tinggal turunin. Kemudian kalau kita injak pedal gas, misalkan kita set ke 35 km per jam, kita gas sampai 60, cruise control ini nggak cancel. Nah, begitu kita lepas pedal gas, turunlah speed dari 60 sampai batas terakhir kita setting di speed cruise control. Misalkan kita tadi setting di 35, kita gas sampai 60 dan dia akan turun sampai 35 lagi. 35 lagi. Oh, jadi itu buat nambahin aja. Betul. Ketika misalkan di cruise control lari, kita misal di tol lari 50. Iya. Kemudian kita mau nyalip nih. Iya. Kita betul. injek gas. Betul, injek gas. Injek gas, dia naik kan? Naik. Setelah kita selesai nyalip, kita ke pinggir, dia turun lagi ke Dia akan turun lagi ke speed cruise control yang kita setting terakhir 50. Iya. Oh, jadi sebenarnya enak ya. Di mana-mana kalau keluar tuh pasti enak aja keluar. Jadi sebenarnya kita nggak ragu dengan misalkan di tol dapat ya. Iya. Nah, kemudian kosong nih. Lari 60. Ya kan? Lari 60 kemudian depan ada truk. Kita ke kanan dong. Iya. Kita injek gas naikkan jadi mendahului kan lari 90 kan. Iya. Terus kita ke pinggir lagi karena kosong di kiri, balik lagi ke 60 Pak. Balik lagi ke 60. Oh. Pokoknya speed cruise control terakhir kita setting. Misalkan 35 kita terakhir setting. Kita jalan nih mendahului. Misalkan 60 kan, kita set lagi. Berarti kan terakhir 60. Iya. Nah, kita gas di 90. Dia kalau kita lepas pedal gas, dia akan balik ke settingan terakhir. Yang misalnya yang kita setting sebelumnya adalah 60 ya, dia ke 60. Oh, oke. Oke. Jadi enaknya tidak membatalkan dengan nginjek gas ya jatuhnya ya. Betul. Kecuali dia nginjek kopling, nginjek rem, mencet hazard sama MID. Sama yang dikontrol. Dikontrol. Yang apa tanda silang. Yang tanda silang. Iya. Ada 4 ya. Membatalkan. Tapi nginjek gas nggak bikin batal, tapi malah nambah. Nah, contohnya ini kan udah aktif nih, ya kan? Saya injak pedal gas. Tuh, dia nggak batal kan? Nah, dia akan berhenti di speed terakhir yang saya setting. Setelah gas diangkat. Betul. Oke, mantap. So far penggunaan si cruise control sudah clear ya. Ya. Oke, nanti kita berhenti sebentar, kita tes semua fungsi-fungsi di tombol kiri dan tombol kanannya. Untuk memastikan bahwa setirnya jalan semua. Betul. Nggak lucu ya cruise control pasang nggak bisa ngesat, nggak bisa ngelakson nih. Oke. Bikin nyaman. Udah begini udah kebayang bikin nyaman. Iya, nyaman betul. Pokoknya kan biasa kalau kita yang punya mobil biasa kan kadang-kadang ya maaf nih ibu-ibu, aduh keluar duit dulu katanya. Tapi tetap aja nyaman mobil udah keluar duit. Karena sebetulnya jarak jauh bikin capek kaki pegal di pedal gas Om, bukan di rem sebenarnya. Pedal gas yang bikin capek. Betul. Oke, sekarang kita coba fungsi-fungsi yang ini Om ya. Iya. Oke. Nah, boleh nyalain itunya Om, nyalain si head unitnya. Kita tes ya. Oke.
Volume up, oke. Oke. Volume down, oke. Mute, oke. Ya. Mode. Oh, mode ini nggak jalan ya memang ya? Mode ini di sini biasanya. Coba ya. Oke, jalan berarti ya. Mode. Oke. Sekarang ini buat naikin channel. Iya. Oke, up, Off. And down, oke. Kemudian ini MID ya. MID. Yang di Oke. itu. Jalan ya. Jalan. Semua jalannya berfungsi ya. Ini ntar dia buat font doang kan ya Iya. kalau nggak salah ya. Oke. Kemudian lampu. Ini kalau lihat tuh. Ya. Tuh. Lampu jalan ya. Ini juga jalan semua. Oke. Berarti secara fungsi cruise control, MID sama head unit controller semua sudah jalan. Nah, nextnya kita tinggal ngerapiin semua kabel-kabel dan indikator ini kita mungkin tempel di sebelah sini atau sebelah sini ntar sesuai dengan seleranya si driver deh. Oke. Kalau oh iya ada satu lagi Om. Ini yang perlu saya kasih tahu mengenai bunyi. Nih bunyinya. Nah ini kan berisik nih. Iya. Kadang-kadang nggak nyaman mungkin ya buat penumpang ya kalau misalkan bunyi seperti ini ya. Nah ini kita bisa matiin fungsi bunyinya. Caranya itu adalah tekan tombol cancel ini, kita tekan terus sampai bunyi yang kedua kali. Ya. Untuk mematikan bunyinya kita coba mode ini. Nah ini kan nyala, mati, nyala, mati. Oke. Kita pencet tombol yang cancel sampai bunyi yang kedua kali. 1. Oke, 2. Nah ini udah nggak bunyi, hanya indikatornya aja yang bekerja. Ntar kita tinggal lihat. Tuh. Iya. Dia udah nggak bunyi. Nah mau kita kembalikan lagi seperti semula sama. Kita tinggal tekan tombol ini, tekan terus sampai bunyinya kedua kali. 1. 2. Oke. Nah ini kita coba tes. Ini bunyinya udah keluar, indikator juga keluar. Tuh. Oke. Oke. Clear Om? Clear. Oke sip. Nah sekarang kita balik untuk ngerapihin. Ngerapihin. Ini berarti yang si manual udah bisa nih berarti nih Om. Nah. Jadi nggak ada pertanyaan lagi buat teman-teman di tele. Iya teman-teman di tele dan di glowin. Manual tuh apa? Bisa nggak pasang gitu kan? Padahal harusnya detailnya di sini ya. Iya. Cuman kalau di situ kelihatan kabelnya Om. Kalau di sini kan nggak kelihatan kabel nih. Kan sayang juga ngebolongin ya. Sayang juga. Iya sih. Oke. Oke, nah ini kelebihan bukan kelebihan sih, Kelebihan nih, iya nih. cadangan bonus. Cadangan bonus. Cadangan bonus. Nah ini kotak. Oke. Ini udah. Final inspection. Oke. Udah. Ntar dia ininya sama kayak si Wuling deh yang ntar saya tes dulu. Oh enggak, udah otomatis dia udah langsung baca dia itu. Ya apanya Om? Cuman turunnya doang kan auto ya? Oh iya, up-nya itu, Up-nya manual ya? up-nya manual. Iya. Nah, Om, soalnya kalau si Wuling begitu cabut aki semua dia ini harus di program lagi. Oh,
Jadi dia nggak ada autonya nggak jalan, ya nggak susah sih, cuman tekan ke bawah 5 detik, ke atas 5 detik udah normal. Oh gitu. Iya. Oh bedanya gitu. Karena hijau udah jalan harusnya. Jadi pertama berarti pencetnya itu dulu ya. Ini untuk on atau standby. Kemudian pada speed 35 km per jam ke atas kita baru bisa set atau aktifkan. Nah, tekan tombol set ke bawah. Cancel itu berarti kalau untuk yang tipe manual dia ada 4. Satu itu rem, kita injek rem. Kedua itu kita injek kopling. Ketiga itu kita pencet asap. Dan terakhir adalah tombol cancel ini sendiri. Udah. So far itu aja. Nggak ada apa-apa lagi. Nah, Oke. Dengan Om Michael, pokoknya kalau mau pasang CC, cruise control, manual, DV Gallery yang punya manual nggak usah khawatir. Ini udah terbukti. Udah terbukti jalan. Terbukti jalan. Semua. Oke. Ini bonusnya. Bonusnya. Oke, sebentar itu dulu. Terima kasih. Semoga makin banyak yang pasang. Oke, thank you. Thank you. Bye. Oke.